Tiga. Tiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Nana Lima Hafsah pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap Semangat dahsyat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini sehingga kita bisa melaksanakan Zoom, melaksanakan pembelajaran lainnya, melaksanakan ibadah dan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beriring doa juga untuk para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama-sama dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan Al-Basmalah dan doa sebelum belajar dulu. Silakan, Akila. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Oke, Nak, minta tolong dibuka buku JSIT-nya, tema 4, subtema 2, halaman 61. Subtema 2. Halaman 61 yang ini. Halaman 61. Subtema 2. Iya, subtema 2. Kita akan bahas tentang gangguan yang menyerang pada sistem peredaran darah, ya. Gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Oh, ayamnya siapa itu? Ikut di sini. Oh, ayamnya Akila. Ayamnya tetangganya Akila. Gak apa Akila, gak apa-apa buat suara-suara. Gak apa Akila. Oke, kita akan masuk ke tema 4, subtema 2 ya, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, gangguan kesehatan di sini pada apa ini? Pada jantung dan pembuluh darah. Sebelum kita masuk ke sini, coba halaman 61 dulu. Di sini gangguan yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah dulu ya, halaman 61. Coba dicek halaman 61. Iya. Di situ yang pertama ada angina ya, ada angina. Coba digaris bawahi angina itu atau angin duduk. Angin duduk namanya angina ya. Angin duduk ditandai dengan ketidaknyamanan dan nyeri pada dada. Nyeri pada dada. Hal ini disebabkan kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung dan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Angina sering dianggap sebagai tanda peringatan pertama seorang terkena serangan jantung. Jadi, sesegera mungkin menghubungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi, biasanya orang-orang yang terkena angin duduk atau angina ini, kebanyakan sebagian besar itu meninggal. Ya kan? Angin duduk ini kan tiba-tiba ya nyerangnya. Nggak ada peringatan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba langsung kena angin duduk atau angina.
Tadi penyebabnya apa, Angina? Kurangnya? Penyebabnya kurangnya pasokan pasokan darah darah. atau suplai oksigen pada otot jantung. Iya. Kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen sama penyempitan pembuluh darah. Ya, penyempitan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu yang ini kemarin tuh yang kata-kata urat itu yang buat jalannya darah itu menyempit. Jadi darahnya nggak bisa ngalir. Yang kedua, jantung koroner atau arteri koroner. Nih. Jantung koroner ini paling banyak lah ya. Jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang paling umum dari sistem peredaran darah yang menyerang sebagian besar itu orang dewasa. Ya. Jantung koroner disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Oh, jadi hati-hati, jangan sering-sering makan yang banyak lemaknya. Mumpung kalian masih muda. Ya kan, dijaga. Nanti kalau sudah dewasa itu susah tuh terurai lemak yang sudah numpuk gitu. Menyerang orang dewasa. Mana tadi? Jantung koroner disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Digaris bawahin ya penyebabnya. Penyumbatan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Ini sering serangan jantung. Cepat lelah, sesak napas, dan nyeri ya. Jadi hati-hati kalian, mumpung masih muda. Jangan banyak-banyak makan yang berlemak-lemak. Ya, dikurangi. Boleh makan, tapi nggak boleh setiap hari-hari. Ya, makannya dikontrol. Yang ketiga, hipertensi. Yo, hipertensi. Di garis bawah itu, hipertensi itu tekanan darah tinggi. Ya, menyebabkan detak jantung lebih keras ini. Bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jadi, tekanannya itu lebih besar, bawaannya deg-degan terus. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi penyebabnya karena tekanan darah pada pembuluh arteri meningkat. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, stroke, dan bahkan gagal ginjal. Ya, biasanya hipertensi itu ditandai dengan penyebab selain tekanan darah pada pembuluh arteri meningkat. Hipertensi juga biasanya disebabkan oleh orang yang suka marah-marah. Yo, kalian suka marah-marah enggak? Enggak kan? Jadi ya, orang yang suka marah-marah itu kadang nanti bisa menyebabkan hipertensi. Tekanan darahnya naik kalau orang yang suka marah-marah. Lanjut, yang keempat. Saya sudah suka marah-marah. Iya, hati-hati, jangan suka marah-marah ya. Kalau marah-marah itu bawaannya tekanan darahnya naik nanti, kena hipertensi. Nomor 4, coba. Hipotensi. Ini lawan katanya dari tadi. Kalau hipertensi tekanan darah tinggi, kalau hipotensi tekanan darah rendah. Ya, kebalikannya ini. Hipotensi adalah tekanan darah rendah. Kondisi di mana tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Tekanan darah berada di bawah 90/60 mm. Kilogram, sementara tekanan darah normal kurang lebih adalah 12. Ini bukan 12 ya. 120 ya. Sementara tekanan darah normal kurang lebih adalah 120 itu, bukan 12 itu ya. 120/80 mm Hg. Hg itu air raksa. Ya itu 120 itu diperbaiki itu, bukan 12. 120/80. Dicoret pakai pulpen kah, pensil kah? Lanjut, yang kelima. Ada aterosklerosis, penyempitan atau pengerasan pada pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lainnya di dinding pembuluh darah. Udah kirim belum? Kondisi ini lambat laun menyumbat aliran darah yang ada, akhirnya meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Jadi hati-hati nih, sebentar ya. Lanjut, yang keenam, varises. Varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan tampak menonjol di permukaan kulit serta berwarna keunguan. Nih, kondisi varises ini biasanya pembuluh darahnya nih nonjol ini yang di sini. Kelihatan bendol-bendol.
Penyebabnya apa di sini varises? Disebabkan oleh hambatan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Katup vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar. Akibatnya peningkatan tekanan membuat pembuluh darah vena jadi membesar. Penyebabnya selain itu apa? Karena terlalu lama berdiri biasanya. Coba kita cek di sini. Tadi ya, jantung koroner ya, pembuluh darah pada jantung yang tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Nah, ini yang namanya varises nih, Nak. Ini menonjol nih, apa namanya pembuluh darahnya nih. Nih, coba dicek ini. Dia sampai kelihatan benjolan-benjolannya nih pembuluh darahnya. Ini yang namanya varises. Ya, sudah tahu ya varises ya, ini yang namanya varises nih. Apa yang bisa berdiri lama-lama? Kaki apa bukan kakinya yang bengkak itu, pembuluh darahnya yang menonjol. Ini yang namanya varises. Ini biasanya kalau orang-orang yang sudah dewasa dan orang-orang yang mulai itu berjalan pada mulai tua. Ya, lanjut. Coba sebelum ke pantun, kita sekalian diselesaiin dulu yang ini. Halaman Yang dia dapat. selesaiin yang penyakit pada peredaran darah ini dulu. Halaman ini, Nak. 72. Selesaiin di halaman 72. 72. Gangguan lagi ya. Karena gangguan kesehatan pada darah. Coba ditandain itu fungsi darah. Apa aja fungsi darah bagi tubuh? A. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. B. Mengedarkan air yang mati Atau menjaga tekanan C. Mengedarkan getah benih. Menghindarkan tubuh dari infeksi. membentuk antibodi berupa Menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan F. Mengatur keseimbangan antar bangsa. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas gangguan yang menyerang pada jantung dan pembuluh darah, sekarang kita akan bahas tentang gangguan yang menyerang pada darah. Masih ingat nggak darah itu dibedakan menjadi berapa kelompok? 4 ya? 1 apa? 4. Plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, terus sel darah putih atau leukosit, terus yang keempat keping darah atau trombosit ya. Nah, kita akan bahas yang ini, penyakit pada darah ini. Yang pertama, anemia. Yo, anemia, garis bawah itu kekurangan sel darah merah. Ya, anemia disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Ditandai dengan rendahnya kadar Hb. Hb itu hemoglobin ya. Hemoglobin itu ada Hb ya, hemoglobin ya. Ya kan? Hemoglobin itu yang memberikan warna pada darah. Jadi yang kasih warna merah itu namanya hemoglobin. Darah kita bisa warna merah itu karena mengandung hemoglobin, ya, Hb. Rendahnya kadar Hb dalam darah. Di antara penyebab anemia adalah makan makanan yang kurang mengandung zat besi, pendarahan hebat, atau gangguan pembuatan sel darah merah. Gimana ciri-ciri orang yang kena anemia? Anemia Udah lelah, pusing, lemas, dan wajah wajah pucat. pucat. Ya, biasanya kalau anemia itu bawaannya pusing, loyo, lemes, lelah, lunglai, lesu, letih. Ya, wajahnya pucat. Apa yang bisa mengatasi anemia? Ini mengkonsumsi apa ini? Konsumsi banyak. Konsumsi brokoli, bayam, ikan, Ya, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Brokoli, bayam, ikan, kacang-kacangan, dan daging sapi. Lanjut, leukemia. Kalau tadi ada anemia, kekurangan darah merah, sekarang leukemia. Apa itu leukemia?
Kanker darah. Ini kelebihan sel darah putih. Kelebihan ya. Nih coba. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Ya. Kalau anemia tadi kekurangan sel darah merah, leukemia kelebihan sel darah merah. bukan merah. Leukemia kelebihan sel darah putih. Ya. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Jadi kelebihan. Jadi kan semua kalau yang bersifat berlebihan itu nggak bagus ya. Semua yang bersifat berlebihan dan kekurangan itu nggak bagus. Jadi harus seimbang. Jadi kondisi sel darah putih ini banyak. Jadi dia makan sel-sel darah yang lainnya. Dimakan semuanya. Sel darah putih kan berfungsi membunuh kuman dan virus yang masuk kan. Jadi ini karena nggak ada virusnya, yang lain dimakannya, sel darah merah dimakannya nih. Kondisi ini mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah, sehingga jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Akibatnya tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Ya, ingat ya. Kalau anemia kekurangan sel darah merah, leukemia kelebihan sel darah. Leukemia kelebihan sel darah apa? Putih. Ya, lanjut. Hemofilia nomor 3. Ini darah sukar membeku. Darah sulit membeku jika terjadi luka, ya. Walaupun dia luka kecil, itu kalau orang kena hemofilia itu darahnya ngalir terus. Dan hemofilia ini biasanya penyakit bawaan. Tahu penyakit bawaan kah? Penyakit bawaan itu keturunan dari orang tua. Kalau orang tuanya Turunan khususnya, dari orang tua. kalau khususnya ibu itu kan sifatnya karier ya, pembawa. Kalau ibunya punya hemofilia, anaknya itu pasti ikut. Hemofilia merupakan ya ini penyakit keturunan yang diturunkan oleh orang tua penderita. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal ya. Hemofilia. Sekarang yang keempat, thalassemia. Apa itu? Thalassemia. Penyakit kelainan darah yang kelainan darah yang diakibatkan oleh faktor keturunan atau genetika, ya, thalassemia. Cacat sel darah merah. Sel darah merahnya cacat, diturunkan dari kedua orang tuanya dan menyebabkan protein yang ada di dalam sel darah merah tidak berfungsi secara normal, ya. Hampir sama dengan anemia gejalanya. Gejala thalassemia adalah mudah lelah, lemas, sesak napas, dan anemia, ya. Lanjut yang kelima, demam berdarah. Ini pasti kalian sering banget dengar demam berdarah kan? Kira-kira demam berdarah itu disebabkan oleh apa? Nyamuk Aedes. Nyamuk. Iya. Nyamuk yang membawa virus ya. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyerang trombosit atau keping darah. Ini biasanya dibawa oleh nyamuk. Jadi penyakit pada darah itu belakangnya AAA semua. Coba kita cek. Yang pertama tadi ada apa? Hemofilia, thalassemia, anemia, leukemia, demam berdarah ya. Ini yang keturunan ini hemofilia. Hemofilia itu darah sukar membeku. Kalau thalassemia, sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, cacat ini, cacat sel darah merah. Non keturunan berarti dia nggak keturunan. Ini anemia, kekurangan sel darah merah, leukemia, kelebihan sel darah putih, dan yang terakhir ada demam berdarah, ya, demam berdarah. Disebabkan oleh virus dengue. Nyamuk Aedes. Virusnya, bukan nyamuknya, virus. Jadi nyamuk itu membawa virus, ya, virusnya ini. Apa ini? Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes. Gimana kalau di foto itu, Ustazah? Ini nusuk ini pas Gimana berdarah nih. foto jadi? Tusuk kulit kalian darahnya. Iya, berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Iya, bagaimana orang mau ambil fotonya, Ustazah? Pakai kamera diperbesar itu. Nah, kan ada kan perbesaran berapa kali itu.
Jadi kelihatan jelas banget. Wow, udah ketahuan sama si nyamuk kita foto. Mungkin dia pakai kali apa namanya, teleportasi diam-diam. Dan ini nyamuk. Ini kan yang disedotkan hemoglobin kita ya, darah-darah kita. Ini nyamuk. Makanan lain. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Ditambahin boleh di bukunya dicoret-coret. Oke, dari sampai sini ada yang ditanyain? Coba saya tanya. Gak ada tugasnya, Ustazah. Nggak ada Belum tugas. lagi selesai. Anemia apa anemia? Anemia, penyakit yang disebabkan kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah. Leukemia? Kelebihan sel darah putih. Kelebihan sel darah putih. Hemofilia? Kelainan yang menyebabkan darah sulit. Darah sukar membeku. Thalassemia? Thalassemia? Penyakit kelainan darah yang diakibatkan Cacat sel darah merah ya. Thalassemia itu cacat sel darah merah. Sel darah Ustazah merah. izin tulis ya. Sel darah merahnya yang awalnya bentuknya bulat, dia bentuknya kayak sabit. Terakhir, demam berdarah disebabkan oleh apa? Infeksi virus Infeksi virus ini. Oke, balik lagi nak ke depan. Balik lagi ke depan halaman 63. Halaman 63, coba dibalik lagi. Nomor 1. Nomor 1, Hana, coba. Ustazah izin tulis ya. Ya, Halaman berapa? silakan. Halaman 63, halaman 63. Nomor 1 apa? Berkurangnya Kita bahas bareng-bareng aja lah ya. Berkurangnya pasokan darah pada otot jantung dan terjadinya penyempitan pembuluh darah dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Benar atau salah? benar. benar. Ya, Hah? Tidak. Benar. Benar ya. Nomor 1 benar. Di checklist yang benar. Dicentang. Nomor 1 benar. Dicentang. Nomor 2. Varises. Halaman 63. Varises dapat terjadi pada orang yang sering berdiri terlalu lama. Benar atau salah? ya benar. Iya. Nomor 2 benar. Nomor 2 benar. Di checklist lagi nomor 2 benar. Nomor 2 benar. Nomor 3. Tekanan darah dalam pembuluh arteri meningkat dapat menyebabkan gangguan yang dinamakan hipotensi. Meningkat. Benar atau salah? Dalam pembuluh arteri menurun. Iya, berarti benar atau salah ini? Salah. Salah, ya. Nomor 3 salah. Meningkat, tapi yang aslinya menurun. Nah, salah. Hipotensi kan tekanan darah rendah. Nomor 3 salah. Kalau gitu silang. Nomor 4. Aterosklerosis merupakan pengerasan pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Benar atau salah? Benar. Benar. Nomor 4 Benar. benar. Nomor 4 benar. Ini siapa nih yang titik ini? Siapa? Nggak tahu. Siapa? Yang namanya titik ini siapa kamu, Hai? Oh, hai. Kamu yang bernama titik. Kelima, jantung koroner sering dianggap sebagai tanda peringatan pertama serangan jantung yang akan datang. Benar atau salah? Benar? Iya. Benar? Benar. Benar. Coba sebentar nomor. Jantung koroner sering dianggap sebagai tanda peringatan pertamanya, kan?
Nomor 5 benar atau salah tuh? Coba dibaca. Jantung koroner sering dianggap sebagai tanda peringatan pertama serangan jantung yang akan datang. Benar atau salah? Salah. Salah. Nomor 5 yang angina. Angina sering dianggap sebagai tanda peringatan pertama. Ya, nomor 5 salah. Nomor 5 salah. Ya. Jadi nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 salah, nomor 4 benar, nomor 5 salah. Sudah? Oke, sekarang halaman 65. Kita balik lagi ke pantun. Masih ingat? Pantun baris keberapa dalam pantun yang termasuk ke dalam isi? 3 dan 4. 3 dan 4. 3 dan 4 pantun merupakan isi. Ya. Nah, hari ini di pantun kita akan bahas tentang makna yang terkandung dalam pantun itu apa sih sebenarnya dalam sebuah pantun ya. Coba halaman 65. Contoh pantunnya dicek yang di atas. Ibu-ibu pandai menjahit. Jahitan dijual ke teman-teman. Agar tidak tertular penyakit, cuci tanganlah sebelum makan. Maknanya apa? Pesannya apa yang terkandung? Agar tertular penyakit, cuci tangan sebelum makan. Ya, pesan. Apa namanya, Nak? Pesan dan makna sebuah pantun itu bisa kita lihat dari baris ketiga dan baris keempat. Bisa kita lihat dari isinya. Ya. Makna dan isi pantun, saya ulangi, makna dan isi pantun itu dilihat dari baris ketiga dan 4. Oke? Oke, lanjut ya. Ini, apa maknanya nih? Kita harus mencuci tangan dahulu sebelum makan agar tidak tertular penyakit. Coba halaman 65. Yang bawah itu, ayo eksplorasi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pantun ya? Ada 5 pantun kan? Coba dibalik halaman 66. Sudah. Halaman 66 itu ada kolomnya itu. Ayo coba kita isi, cari makna pesannya. Nomor 1, apa maknanya? Apa maknanya? Berbuat baiklah, kamu selalu agar selalu sayang ibu. Itu isinya. Itu isi. Kok nggak bisa teranu ya? Itu isi, Nak. Maknanya kita lihat dari isi. Tapi tidak plek sama isi. Nggak boleh sama persis sama isinya. Ini yang mana sih? Kalian kelihatan nggak di PPT-nya nih? Kelihatan nggak? Kelihatan nyamuknya? Kelihatan ya? Coba ayo kita bahas Kalau bareng-bareng. udah mirip nggak apa-apa Kak Ustazah? Dijawab tapi. Misalnya begini. Kamu berbuat baiklah selalu agar ibu menyayangimu. Nomor 1 dulu di SIT halaman 66. Nomor 1, apa isinya? Gini Kak. Kamu berbuat baiklah. Berbuat baik. Begini Ustazah, kamu berbuat baiklah selalu agar ibu selalu menyayangimu. Gimana? Benar kalian. Kalian benar dilihat dari baris ketiga dan 4, tapi nggak boleh sama persis ya. Gimana selalu Bisa berbuat baik agar ibu menyayangimu. ya agar disayang Menyayangimu. agar disayang ibu atau agar ibu menyayangimu ya. Nomor 2, pantun yang kedua apa maknanya? Ayam boleh, ikan pun boleh, yang penting ada nasinya. Hitam boleh, putih pun boleh, yang penting baik hatinya. Mana maknanya? Yang penting baik hatinya. Gimana maknanya? Nggak boleh sama persis sama di baris 3 dan 4. Gimana ya? Hitam boleh. Hitam
Yang penting baik hatinya. Nah, gimana? Nah, gini, hitam dan putih sama saja. Yang penting, Benar. hah? Yang penting hatinya. Ya, yang penting hatinya Yang baik. penting Sama saja, yang penting hatinya baik. Enggak. Jika kamu pergi ke kota membeli lihat. Kaila. Apa itu? Kaila. Ini bukan dangdut. Apa dangdutan? Nomor 3. Pergi ke kota membeli gitar di toko depan. Jika kamu ingin pintar, rajinlah belajar untuk masa depan. Gimana maknanya? Gimana? Rajinlah. Saya belum lihat. Hah? Rajinlah kamu belajar. jika gimana ya buat katanya? Rajinlah Kamu belajar ada. agar kamu pintar di Rajin. masa depan. Buah pepaya manis rasanya, dibeli kakak di pasar Jaya. Berbuat baiklah kepada sesama agar disenangi siapa saja. Gimana nih? Dulu mau kamu nyesuapin. Sebentar, saya izin ke kamar mandi. Iya. Ini, kita harus berbuat baik kepada sesama agar disenangi semua orang. Terakhir, lihat Bibi jualan jamu, terserat rasa ingin membeli. Lihatlah jendela dunia dengan ilmu, carilah ilmu dengan mengaji. Gimana nih? Ayo, gimana? Apa namanya maknanya? Saya terus nih perasaan dari tadi. Kalian ganti ayo kalian. Ini kenapa kalian? Yuk, apa yuk? Gimana? Lihat Bibi jualan jamu. Terserat rasa membeli. Lihatlah jendela dunia dengan ilmu, carilah ilmu dengan mengaji. Gimana nih? Carilah ilmu. Carilah ilmu dengan mengaji. Carilah ilmu dengan mengaji. Untuk melihat Jendela dunia. ya, untuk melihat jendela dunia. Benar sekali. Melihat jendela masa Ya, jadi apa namanya, jendela dunia itu harus kita imbangi dengan ilmu agama. Sudah ditulis? 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah semua. belum. Yuk, bagi yang sudah. Carilah ilmu. Ini halaman 68 kan Nah, coba pakaikan dia jawab ke guru. Untuk melihat Sudah semua? Oke, ini halaman 68. Kita lihat coba 68 kan matematika kita lewatin. 69 juga matematika kita lewatin. 71 juga. Tadi 72 sudah ya.
Ya kan? Coba sekarang pelan-pelan. 66 sudah diisi? 66 sudah ditulis? Sudah. Terus coba dibalik 68. 68 kan itu matematika. Kita lewatin. 69 juga matematika, kita lewati. 70 juga matematika, dilewati. 71 juga dilewati. Habis itu 72. 72 kan sudah kita bahas tadi ya? Iya. Nah, berarti sekarang halaman 75. Pantun lagi, balik 75, nak. Sudah 75? Nah, ini masih ingat ya, sajak pantun biasanya berbunyi apa? A, B, A, B, A, 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 A. Ya, jadi kenapa kemarin saya ngoreksi punya kalian itu kan ada yang AU, AU, ada yang TI, TI, ada yang sembarang diisi. Oh, Ya. mungkin karena mereka ngikutin belakangnya. Jadi AB bukan dan ngikutin A. belakangnya ya, nak ya. Kalau belakangnya RI, RI, Cuma ada AB berarti dan AB, A. AB. Jadi tulisannya AB. Halo, kalau belakangnya di pantun itu, bukan. coba ya sebentar dulu, Hana. Kalau di belakang pantunnya itu hurufnya LI, LI. Misalnya A berarti dan T. AB, AB ya. Kalau di belakangnya E, Ya, kalau